Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi di hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah seperti biasanya setiap hari Minggu. Dan hari ini kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sesi firman Tuhan. Pagi hari ini adik-adik, kita akan bersama-sama angkat satu pujian, pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita sudah mendengarkan satu pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kiranya kita boleh selalu mengasihi Tuhan, cintai Tuhan sampai maut memisahkan kita adik-adik. Pagi hari ini adik-adik, Kak Setia akan bercerita tentang temanya itu adalah kisah Bapa yang pengasih adik-adik ya. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ya. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Ya, di situ bercerita tentang perumpamaan dua anak laki-laki ya, anak bungsu yang meninggalkan ayahnya adik-adik. Ya, kita akan bersama-sama membacakan Alkitab ini adik-adik. Kita membacakan pasal 15 Lukas ya ayat 11. Kemudian Yesus berkata, ada seseorang yang mempunyai dua anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, berikan kepadaku bagian harta yang menjadi milikku." Maka ayahnya pun membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Tidak lama kemudian anak bungsu itu mengumpulkan semua miliknya, lalu pergi ke negeri yang jauh dan di sana ia menghambur-hamburkan miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ketika ia sudah menghabiskan semuanya, terjadilah bencana kelaparan yang hebat di negeri itu, dan ia pun mulai berkekurangan. Jadi pergilah ia dan bekerja pada seorang penduduk negeri itu yang menyuruhnya ke ladang untuk memberi makan babi-babinya. Ia ingin sekali mengisi perutnya dengan buah karop yang dimakan buah babi-babi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang memberi kepadanya. Sampai di situ dulu adik-adik. Pagi hari ini adik-adik kita akan mendengarkan tentang kisah ya, ada dua orang anak laki-laki yang seorang bapak yang mempunyai ibarat hartanya yang banyak adik-adik, harta kekayaan yang banyak, dan
dua anak ini minta hartanya dibagi-bagikan ya oleh ayahnya, supaya apa? Supaya mereka juga mempunyai harta. Akhirnya ayah ini, singkat cerita adik-adik, ayah ini membagikan hartanya, menjual hartanya, dan dia membagikan kepada kedua anaknya adik-adik ya. Di sini bercerita tentang anak yang bungsu adik-adik, di ayat yang ke-12. Anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, berikan kepadaku bagian harta yang menjadi milikku." Maka ayahnya pun membagikan kekayaannya kepada kedua anaknya adik-adik. Ya, tidak lama kemudian adik-adik, anak bungsu ini hidupnya itu berfoya-foya adik-adik. Hidupnya itu seenaknya. Dia mendapatkan semua harta yang sudah diberikan oleh ayahnya. Lalu dia pergi ke suatu negeri, ya, suatu daerah, dan dia menghambur-hamburkan miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Maksudnya apa hidup berfoya-foya adik-adik? Maksudnya dia menghabiskan uangnya yang didapatkannya itu dengan tidak ada perencanaan. Dengan apa? Dengan seenaknya adik-adik. Mau makan apapun dia makan. Mau pesta, contoh misal dia mau ke, ya mohon maaf, misal ke klub malam atau apa, pokok intinya dihabiskan duitnya dengan berfoya-foya, tanpa ada satu planning, tanpa ada satu perencanaan untuk menabung adik-adik. Singkat cerita, di ayat yang ke-14, ketika ia sudah menghabiskan semuanya, terjadilah bencana kelaparan adik-adik di negeri yang pada saat itu anak bungsunya di situ tinggal adik-adik. Dan ia pun mulai berkekurangan, artinya sudah mulai tidak ada uang adik-adik, sudah merasa miskin ya kalau bahasa kita sehari-hari. Jadi ia pergi dan dia melamar pekerjaan pada seorang penduduk di negeri itu adik-adik. Nah, akhirnya dia mendapatkan pekerjaannya, dan pekerjaannya itu adalah memberikan makan babi-babinya. Ceritanya orang ini mempunyai peliharaan babi banyak adik-adik, dan dia mencari karyawan ya, karena anak yang bungsu tadi, yang ayahnya, yang papanya sangat kaya itu, awalnya dia pergi ke suatu tempat, dia tidak mau diganggu, dan akhirnya dia berkekurangan, sudah tidak punya uang, akhirnya dia kerja adik-adik, kerja pada seorang tuan, misalnya namanya Mr. X ya, dia memberi makan kepada babi-babinya. Saking berkekurangan, saking kelaparannya adik-adik ya, ketika dia memberi makan babi-babinya, dia juga ingin sekali memakan makanan babi itu adik-adik. Bayangkan adik-adik ya, yang awalnya papanya cukup kaya ya, cukup banyak uang, tetapi karena perbuatan anaknya yang bungsu, yang dia tidak memikirkan masa depannya, dia menghambur-hamburkan uangnya, pesta sana sini, pokok intinya habiskan uangnya deh dengan cara apapun. Akhirnya dia merasa berkekurangan, dan saking laparnya adik-adik, dia mau memakan makanan babi itu adik-adik ya. Singkat cerita, kita akan melanjutkan ceritanya adik-adik. Kita akan melihat di ayat yang ke-17. Ketika anak bungsu itu sadar, ia berkata, "Betapa banyaknya pekerja-pekerja ayahku yang memiliki makanan yang berlimpah-limpah. Tetapi aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan bangun dan kembali kepada ayahku. Aku akan berkata kepadanya, 'Ayah, aku sudah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Aku tidak lagi pantas disebut anakmu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang pekerjamu.' Maka berdirilah ia dan pergi kepada ayahnya. Akan tetapi ketika anak itu masih sangat jauh, ayahnya melihat dia, dan dengan penuh belas kasihan, ayahnya itu berlari lalu memeluk dan menciumnya. Kemudian anak itu berkata kepada ayahnya, 'Ayah, aku sudah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Aku tidak lagi pantas disebut anakmu.' Namun ayahnya itu berkata kepada pelayan-pelayannya, 'Cepat, bawalah jubah yang terbaik lalu pakaikanlah kepadanya. Pakaikan juga cincin di jari tangannya dan sandal di kakinya. Bawalah kemari anak sapi yang gemuk dan sembelilah. Mari kita makan dan bergembira.' Ya, sampai di situ dulu adik-adik ya. Ketika anak bungsu itu sadar adik-adik ya, ayahnya itu seorang yang kaya dan mempunyai banyak karyawan, bahasa sekarang, banyak pekerja, banyak karyawan. Ayahnya itu memiliki, boleh dikatakan, makanan yang berkelimpahan adik-adik, harta yang cukup lah intinya untuk hidup ya. Ayahnya seorang yang cukup berkelimpahan. Akhirnya anak bungsu ini ya, yang tadi berfoya-foya, yang ibaratnya dia sudah berkekurangan ya, sudah merasa kelaparan, akhirnya dia menyadari hal seperti itu, dan dia mengatakan apa? "Saya akan kembali kepada ayah saya, dan saya akan mengatakan saya sudah berdosa terhadap surga dan di hadapanku."
Ya, dia akan mengatakan, aku tidak lagi pantas, dia yang ke-19, disebut anakmu, jadikanlah aku sebagai salah seorang pekerjamu. Itu dia sudah memikirkan sebelum dia kembali kepada ayahnya. Tetapi ketika dia berdiri, ya, dia berdiri dan ia pergi kepada ayahnya. Apa yang terjadi dengan anak itu, adik-adik? Yang terjadi ketika anak itu masih sangat jauh, ya, masih ibaratnya sudah masih beberapa ratus meter lah, ya, atau kilometer, ayahnya sudah melihat dia, adik-adik. Dan yang dilakukan ayahnya apa? Ayahnya tidak melakukan seperti mungkin orang yang jahat, adik-adik. Kamu sudah menghabiskan harta saya, sudah berfoya-foya menghabiskan harta saya, akhirnya kamu balik ke saya. Ayahnya tidak berpikir seperti itu, adik-adik. Tetapi ayahnya, ya, yang dilakukan ayahnya apa? Dia melihat dia dengan penuh belas kasihan, ya. Ayah itu berlari lalu memeluk dan menciumnya, adik-adik. Bayangkan, memeluk dan menciumnya. Mungkin dia pakainya kotor, dia mungkin bau, ya, karena dia memberikan makan babi segala macam, adik-adik, ya. Kemudian ayah itu berkata kepadanya seperti yang sudah dipikirkan awalnya. Dia berkata kepada, saya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap kamu, ya ayah, mungkin saya tidak lagi pantas disebut anakmu. Namun ayahnya itu berkata kepada pelayan-pelayannya, ya, seperti yang tadi dikatakan, ayahnya mempunyai banyak pekerja dan cukup mewah, ya, cukup banyak duit. Ayahnya mengatakan pada pekerjanya atau pelayannya, cepat bawakan jubah yang terbaik, adik-adik, yang terbaik, lalu pakaikanlah kepadanya. Pakaikan juga cincin di jari tangannya dan sendal di kakinya. Bawalah kemari anak sapi yang gemuk dan sembelilah. Mari kita makan dan bergembira, karena anakku telah mati tetapi sekarang hidup kembali. Ia telah hilang tetapi sekarang telah ditemukan. Maka mereka pun mulai bergembira, adik-adik. Di sini bercerita, adik-adik, ya, perumpamaan tentang, ya, perumpamaan tentang dua anak laki-laki, adik-adik, ya, yang sulung dan yang bungsu. Tetapi di sini lebih diceritakan tentang yang bungsu, bahwa dia hidup berfoya-foya menghabiskan uangnya. Di sini sekilas kalau kita mendengarkan cerita seperti ini, adik-adik, kita teringat bahwa kehidupan kita kurang lebih bisa dikatakan ada beberapa anak Tuhan, ya, di luar sana mungkin seperti anak sulung ini, adik-adik. Dia melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa, melakukan apa yang dia mau, ya, seenaknya, bahasa kasarnya, adik-adik, ya. Dia seenaknya melakukan dosa. Mungkin di masa mudanya dia melakukan apa yang menjadi keinginannya, adik-adik, ya. Singkat cerita, anak ini dia bertobat, adik-adik. Dia bertobat dan dia sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, ya. Ayah di sini diceritakan itu ada seperti Tuhan Yesus, adik-adik. Ketika kita sungguh-sungguh mau bertobat, ketika kita sungguh-sungguh mau berubah, ketika kita sungguh-sungguh mau kembali kepada jalan yang benar, adik-adik, Tuhan pasti akan membukakan pintu. Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi setiap anak Tuhan yang mau bertobat, adik-adik. Bahwa setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau berubah, yang sungguh-sungguh mau dibentuk, ya, sehingga apa? Janji Tuhan kepada setiap anak Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh datang melayani Tuhan, maka hidup kita akan mendapatkan hidup yang kekal, jalan keselamatan, adik-adik. Ya, sama seperti hari ini diceritakan di dalam dunia ini, adik-adik. Ada satu orang anak, ya, yang di sini ceritakan anak sulung. Dia seperti katakan ayat yang ke-24 apa? Karena anakku ini telah mati dan sekarang hidup kembali. Ia telah hilang tetapi sekarang telah ditemukan. Maka mereka pun mulai bergembira. Artinya apa, adik-adik? Ketika ada seseorang yang dulunya, ya, mungkin tidak percaya pada Tuhan, hidupnya berantakan, hidupnya tidak karu-karuan, ya, melakukan banyak dosa, melakukan segala sesuatu, banyak kesalahan, dan akhirnya dia bertobat, dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Artinya apa? Dia telah hidup kembali, adik-adik, ya. Dia telah diketemukan kembali, dan maka malaikat di surga pun bersorak-sorak, adik-adik. Karena di Alkitab juga sempat dikatakan, satu orang yang bertobat, satu orang yang percaya kepada Tuhan, maka malaikat surga bersorak-sorak, adik-adik. Tetapi respon anak sulung seperti apa kepada ayahnya, adik-adik, ya. Ayat ke-25 kita lihat sama-sama, adik-adik, ya. Waktu itu si anak sulung sedang berada di ladang, dan ketika ia sudah berada di dekat rumahnya, ia mendengar suara musik dan tari-tarian. Jadi ia memanggil salah satu dari hamba-hamba itu dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Jawab pelayan itu kepadanya, adikmu sudah datang dan ayahmu menyembelih anak sapi yang gemuk, karena ia kembali dengan selamat. Namun respon anak sulung itu apa? Anak yang tua, adik-adik. Anak sulung itu marah dan tidak mau masuk, sehingga ayahnya keluar dan membujuknya. Tetapi seorang ayah, ya, pastinya tidak boleh pilih kasih, adik-adik. Dia mengatakan apa? Akan tetapi ia berkata kepada ayahnya,
Bertahun-tahun aku telah bekerja melayanimu dan tidak pernah mengabaikan perintahmu, kata anak sulung kepada ayahnya. Tetapi engkau bahkan tidak pernah memberiku seekor kambing muda supaya aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Namun ketika anakmu itu, ya, anakmu yang bungsu yang dia maksudkan di sini, itu pulang setelah menghabiskan hartamu dengan pelacur-pelacur, ayah menyembelih anak sapi yang gemuk untuknya. Tetapi jawab ayah kepada anak sulungnya apa, adik-adik? Ayat yang ke-31, maka ayahnya menjawab kepadanya, anakku, kamu selalu bersamaku dan semua kepunyaanku adalah milikmu. Namun hari ini kita harus berpesta dan bersuka cita, sebab adikmu ini telah mati tetapi sekarang ia hidup kembali. Ia telah hilang tetapi sekarang telah ditemukan. Sering kita sekali mendengar adik-adik di luar sana, ya, banyak orang yang dulunya mungkin hidupnya itu, ya tadi yang seperti Kosoiti katakan, hidupnya itu tidak percaya pada Tuhan. Hidupnya itu mungkin, ya, sesuka hatinya, melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa, dan mungkin hidupnya mungkin sempat masuk ke dalam dunia gelap, adik-adik. Dunia yang mungkin, yang adik-adik tanda kutip mungkin, ya, kalau dunia malam adik-adik mungkin sedikit bisa inilah, ya, bisa disensor. Dunia malam tuh contoh misalnya mungkin mabuk-mabukan, ya, mungkin, ya, mohon maaf, suka judi segala macam, adik-adik. Sehingga diceritakan di sini anak sulung itu, ya, kembali dan ia hidup kembali. Ketika anak-anak Tuhan, adik-adik, kita seringkali pasti tidak luput dari dosa, adik-adik. Kita seringkali mungkin tidak luput dari kesalahan, ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita suatu saat bisa berubah dan kita bertobat datang kepada Tuhan. Tuhan juga akan membuka dengan lebar, ya, pintu supaya kita masuk, supaya kita bertobat dan kita mendapatkan hidup yang kekal, adik-adik, ya. Diceritakan di sini apa? Kisah Bapa yang pengasih. Kita mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini adalah seorang bapa yang pengasih. Maksudnya apa, adik-adik? Seorang bapa yang tidak dendam, ya, yang tidak pemarah, yang tidak mungkin, oh, kamu sudah melakukan gini nih, saya tidak bisa memaafkan kamu. Tetapi di sini perumpamannya adalah seorang bapa yang pengasih, yang selalu, ya, membuka pintu maaf kepada anaknya yang mau bertobat, yang mau berubah. Yang pastinya di sini perumpamannya adalah sama seperti kita, adik-adik. Ketika kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah melakukan banyak dosa di luar sana, kita bertobat dan kita sungguh-sungguh mau berubah, maka Tuhan juga akan membuka pintu dan akan memberikan kita yang pastinya keselamatan daripada Tuhan, adik-adik, ya. Firman Tuhan Kak Soiti sampai di sini, adik-adik. Semoga firman Tuhan Kak Soiti adik-adik bisa mengerti dan bisa merenungkan betapa Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang pengasih, Tuhan kita yang luar biasa, yang hebat, yang maha kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita berjalan-jalan salah, ketika kita mau bertobat, Tuhan juga mau menolong kita, mau mengampuni kita, dan mau menerima kita apa adanya, adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus kita tahu sendiri, dia rela berkorban untuk turun ke dalam dunia ini, ya, mati di atas kayu salib untuk menebus setiap manusia. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita, memberikan kita jalan keselamatan. Yang pasti kita mau percaya kepada Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan sampai di sini, adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menginspirasi adik-adik, boleh menguatkan iman adik-adik, sehingga boleh semakin setia mencintai Tuhan, adik-adik. Oke, see you, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri dengan satu pujian, ya. Satu pujiannya nanti kakak akan bawakan, yaitu kakak akan nyanyikan, ya, adik-adik, ya. Kita angkat satu pujian, lagu Terima Kasih Tuhan, lagu penutup, ya. Terima kasih Yesus.
terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.